Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ninita Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS PKN. Nomor 1. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga bangsa. Karena menurut saya jika rasa cinta tanah air itu sudah ada di hati seluruh masyarakat Indonesia, maka nasionalisme pun akan lebih mudah untuk dipraktikkan. Lalu membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar sesama masyarakat, lalu membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan juga bangsa, dan yang terakhir adalah menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, nomor 2, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Di sini ada beberapa nilai. Nilai nasionalisme tersebut adalah cinta tanah air, rela berkorban, bangga pada budaya yang beragam karena memang di Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya di mana setiap ras atau suku bangsanya itu memiliki budaya yang memiliki keunikannya masing-masing gitu sehingga negara Indonesia itu dijuluki dengan negara yang kaya akan budaya. Lalu menghargai jasa para pahlawan dan yang terakhir adalah mementingkan kepentingan umum. Penanaman nilai-nilai nasionalisme ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi masyarakat. Untuk apa? Untuk tetap semangat dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsanya. Gitu. Dan nomor 3, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Apa sih transnasionalisme ini? Transnasionalisme itu adalah sebuah fenomena sosial di mana manusia itu semakin terhubung dan perbatasan ekonomi dan juga sosial antar negara semakin kabur. Atau bisa dibilang sekat antar dunia itu sangat transparan, di mana kita yang ada di negara Indonesia bisa tetap terhubung dengan warga negara asing meskipun kita masih tetap ada di negara kita sendiri gitu. Lalu apa aja sih formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan juga kewarganegaraan global ini? Yang pertama adalah menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Kenapa di sini ada kata tangguh? Karena karena jika nasionalisme kita rapuh, maka negara Indonesia ini tidak akan menjadi negara yang bisa bersatu gitu apapun keadaannya. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa menanamkan semangat nasionalisme yang tangguh? Misalnya adalah dengan mencintai produk dan juga kebudayaan dalam negeri. Meskipun kita mungkin terkadang suka dengan kebudayaan luar negeri, tapi bukan berarti kita harus mengesampingkan budaya kita sendiri, apalagi melupakan budaya Indonesia kita sendiri. Lalu yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Lalu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya karena ini sesuai dengan Pancasila poin ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia karena memang terkadang ada banyak budaya asing yang sifatnya destruktif gitu. Ada banyak juga hal yang positif bisa kita contoh dari negara-negara maju, misalnya dari negara Jerman, dari negara Amerika Serikat, namun terkadang ada pula budaya-budaya yang kurang sesuai gitu dengan budaya Indonesia itu sendiri sehingga banyak anak muda yang mulai menerapkan hal-hal yang tidak baik gitu karena mencontoh dari negara-negara yang bukan dari budaya-budaya yang bukan dari negara kita sendiri. Lalu memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Nomor selanjutnya, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Memang makna nasionalisme ini semakin hari itu makin berubah gitu karena sekarang ini nasionalisme Indonesia itu bukan lagi perasaan dibungkus oleh perasaan tertindas gitu. Karena ingin melawan penjajah, karena ingin menjadikan negara yang berdaulat gitu. Tapi tugas kita hari ini bukan lagi melawan penjajah gitu, namun melawan diskriminasi, pengaruh bangsa asing yang bersifat destruktif untuk bangsa kita sendiri. Dan juga banyak kita harus bisa melawan ketidakadilan yang tumbuh di antara bangsa kita sendiri. Dan untuk di era globalisasi, makna nasionalisme lebih pada mengeratkan rasa persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Anugerah 2016. Oke, nomor selanjutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa Indonesia? Menurut saya jawabannya belum bisa gitu. Karena mengacu pada pendapat dari guru besar Universitas Islam Indonesia,
Beliau mengatakan bahwa sistem kewarganegaraan tunggal yang diakui Indonesia saat ini menurutnya sudah tepat, gitu. Jangan sampai sistem ini diubah yang bisa berakibat mudahnya kepentingan asing masuk. Saya setuju gitu. Karena di Indonesia pun masih banyak sekali konflik yang perlu diselesaikan, masih banyak hal yang harus dievaluasi selain harus mengurus warga negara kita misalnya yang ada di luar negeri gitu. Karena di sini pun masih banyak konflik horizontal, konflik vertikal yang harus kita selesaikan gitu. Kita saja yang ada di satu wilayah banyak sekali konflik gitu yang harus kita selesaikan, apalagi jika pemerintah harus bisa melindungi, memberikan proteksi kepada warga negaranya yang ada di luar negeri gitu. Ini pasti memerlukan effort yang lebih banyak, memerlukan biaya yang banyak, dan memerlukan energi yang lebih gitu. Dan untuk masalah nasionalismenya, menurut saya di Indonesia pun kita udah punya banyak sejarah di mana beberapa wilayah negara Indonesia itu ingin melakukan gerakan separatisme gitu karena merasa tidak adil. Dan menurut saya dengan Indonesia menerapkan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ini dikhawatirkan banyak masyarakat Indonesia yang malah pindah gitu dari negara negara Indonesia karena merasa tidak adil. Tapi ini bukan berarti Indonesia itu dengan menerapkan kewarganegaraan tunggal bisa seenaknya aja gitu, bukan. Maksudnya perlu selain kita harus menganut kewarganegaraan tunggal, kita juga harus negara kita juga harus tetap memperbaiki sistem sistem untuk tetap melindungi seluruh warga negara tanpa adanya ketimpangan. Dan jika mengacu lagi dari pendapat guru besar UI ini, memang negara maju ini menganut sistem kewarganegaraan itu karena mereka sudah punya sistem sosial politik yang mapan atau tangguh sehingga kesejahteraan warga negaranya bisa tetap dijamin gitu sehingga kesetiaan warganya pun tidak perlu diragukan lagi gitu meskipun mereka mungkin tidak ada di negaranya sendiri. Lalu nomor terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Menurut pendapat saya, bisa gitu. Nilai-nilai nasionalisme itu bisa tetap tumbuh, dipelihara, dan diperkuat jika apa? Jika nilai-nilai Pancasila tetap diimplementasikan dalam kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Jika kita mungkin kenal dengan nilai praksis Pancasila di mana di nilai-nilai tersebut adalah mengungkap bagaimana caranya kita untuk bisa tetap melaksanakan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, juga keadilan. Jadi jika semua nilai ini dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sechaos apapun keadaan kita, sebesar apapun pengaruh dinamika dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka rasa nasionalisme itu akan tetap kuat dan terjaga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.